Septian buru-buru bergabung dengan para perawat, mendorong Tandu. Langkahnya tergesa-gesa, napasnya tersengal-sengal, seolah setiap detik penundaan bisa mendatangkan sesuatu yang lebih buruk. Dia tidak pernah menyangka Liliana akan melakukan sesuatu yang begitu aneh dan gegabah, membenturkan kepalanya ke tiang dinding hanya karena emosi sesaat. "Lili, mengapa kau begitu gegabah?" Suaranya serak, penuh rasa bersalah. Darah di pelipis Liliana masih tampak segar, mengalir tipis di sepanjang wajahnya yang pucat. Dia menatap kosong ke langit-langit, tersenyum tipis, seolah rasa sakit itu tidak berarti apa-apa. "Jika begini caramu memandangku, maka aku tidak salah kan?" Bisiknya lemah, hampir tak terdengar di tengah derit roda Tandu. "Lili, jangan bicara seperti itu." Septian mencengkeram tepi Tandu. Suaranya bergetar. "Aku tidak ingin hal buruk terjadi padamu." Liliana tertawa pelan, tetapi di balik tawa itu ada kepahitan. "Tapi kau juga tidak menginginkanku dalam hidupmu kan?" Langkah Septian terhenti sejenak. Perawat yang mendorong Tandu menoleh sekilas, memberi isyarat agar ia tidak menghalangi jalan. Ia tetap diam, tak mampu menjawab. "Tian, berjanjilah kau akan bersamaku." "Aku jamin aku akan baik-baik saja," kata Liliana tergesa-gesa, memanfaatkan setiap detik sebelum pintu ruang gawat darurat menelannya. Nada suaranya penuh tekanan, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena takut kehilangan kendali atas Septian. "Lili, Tian, kumohon." Suaranya serak, tetapi matanya masih menatap tajam, menuntut jawaban. Melihat Liliana dalam keadaan seperti itu membuat dada Septian sesak. Ia tahu mengatakan, ya mungkin akan ia sesali nanti. Tetapi bagaimana ia bisa menolak seseorang yang berjuang menahan rasa sakit di depannya? Ia mengangguk perlahan. "Ya, Lili, sekarang tenanglah, oke?" Senyum lemah muncul di wajah Liliana sebelum pintu ruang gawat darurat tertutup rapat. Setelah Liliana dibawa ke ruang gawat darurat, Septian berdiri di depan pintu kaca yang tertutup. Dari balik pintu, ia bisa melihat para dokter bergegas. Suara instruksi bergema. Ia menatap tangannya yang gemetar. Jantungnya berdetak tak menentu. Bayangan wajah Liliana terlintas di benaknya. Tatapan kecewa, langkah kaki yang menjauh tanpa menoleh. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Mengapa semuanya harus berakhir seperti ini?" gumamnya. Pelan, tiba-tiba seorang dokter keluar dari ruangan. "Apakah Anda keluarga pasien Liliana?" Septian segera mengangguk. "Ya, saya." "Bagaimana keadaannya, Dok?" "Lukanya cukup dalam, tetapi tidak menyebabkan pendarahan otak. Kami akan mengamatinya selama beberapa jam." Ia menghela napas dalam-dalam, setengah lega, tetapi masih dihantui rasa bersalah. Terlintas di benak Septian untuk menghubungi Liliana. Lagi pula, Liliana adalah saudara perempuannya, dan jika sesuatu terjadi pada saudara perempuannya, Riana pasti akan kembali kepadanya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih telepon di saku jaketnya. Jari-jarinya ragu-ragu di layar, sebelum akhirnya menekan nama yang sudah lama tidak dihubunginya. Di seberang sana, Riana meminta sopir taksi untuk berhenti di halte bus. Ia menatap keluar jendela, bingung. Ia tidak tahu harus pergi kemana lagi. 5 tahun hidupnya telah berputar di sekitar Septian. Dan sekarang, dalam satu keputusan mendadak, ia benar-benar meninggalkannya. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Saldo yang tersisa hanya cukup untuk membayar pengacara. Jika ia menggunakannya untuk menginap di hotel sebelum keberangkatannya ke Sorong, maka perceraian itu tidak akan pernah selesai. "Kau bodoh sekali, Riana," gumamnya pelan. "Mengapa kau tidak menabung uangmu sebelumnya? Mengapa kau selalu menyerahkan tabunganmu ketika dia bilang butuh dana? Sekarang kau pergi tanpa apa-apa. Hanya harga diri." Ia tertawa getir. "Seandainya aku bisa memutar waktu," bisiknya. "Tapi nasi yang sudah menjadi bubur tidak akan pernah bisa menjadi nasi lagi." Suara notifikasi tiba-tiba memecah keheningan. Layar ponselnya menyala.
menampilkan sebuah nama yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Jantung Rihanna berdebar lebih kencang begitu melihat nama yang tertera di layar. Ada jeda singkat, seperti waktu menahan napas, sebelum akhirnya ia dengan ragu-ragu menekan tombol hijau. "Halo Dokter Alif." Suaranya terdengar pelan, hampir tenggelam oleh desiran angin malam. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menenangkan diri, tetapi malah semakin menyadari betapa gugupnya ia. Selama beberapa hari terakhir, Alif selalu ada saat ia sedih, dengan sabar menghiburnya. Bahkan setelah Rihanna keluar dari rumah sakit, ia masih ingat pesan itu. "Jika ada sesuatu, jangan ragu, hubungi saya." Namun semakin baik Alif kepadanya, semakin enggan ia merasa. Ia tidak ingin terlihat menyedihkan, apalagi menjadi beban. "Rihanna, kenapa berisik sekali? Di mana kau?" Suara Alif terdengar cemas di ujung telepon. Hangat, tetapi membuat dadanya sesak. "Oh, ini Dok, aku di supermarket," jawab Rihanna cepat, memaksakan tawa kecil yang terdengar kaku. Ada keheningan. Sesaat, kemudian terdengar napas berat dari ujung telepon. Rihanna bisa merasakan bahwa Alif tahu dia berbohong. "Rihanna," suaranya terdengar lembut, tetapi penuh penekanan. "Kau ingat, aku pernah bilang bahwa berbohong bisa membuatmu menua lebih cepat." Nada bercanda Alif membuat wajah Rihanna memerah. Dia menelan ludah, menatap ke arah jalan, sambil mencoba tersenyum, meskipun jantungnya berdebar aneh. "Tidak Dok, aku benar-benar." "Coba lihat ke kananmu." Suara Alif memotongnya. Tenang, tetapi penuh keyakinan. Rihanna menurut. Dan ketika matanya melihat Alif berdiri di pinggir jalan, bersandar di mobilnya, dengan tangan kanannya di saku celana, sementara tangan kirinya memegang telepon di telinganya. Dia menutup matanya sejenak. Wajahnya terasa semakin panas. Saat itu juga, rasa malu, emosi, dan sesuatu yang tak berani ia sebutkan berkecamuk di dadanya. "Aku akan menjemputmu," kata Alif sambil tersenyum tipis. "Atau kau mau datang ke sini?" "Rihanna," Teh Jiung. Namun keheningannya bukanlah penolakan, melainkan cara lain bagi hatinya untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan tanpa kata-kata, setelah ponselnya mati. Bukan karena ia mengakhiri panggilan, tetapi karena baterainya habis. Rihanna menunduk, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Jari-jarinya mencengkeram erat tali tas di bahunya, seolah itu satu-satunya cara untuk menahan kegugupannya. Beberapa langkah terasa begitu berat. Setiap detik ia semakin dekat dengan Alif, membuat dadanya terasa semakin sesak, terpecah antara ingin melarikan diri dan ingin tetap di sana. "Mengapa kau selalu begitu gegabah?" Suara Alif terdengar lembut ketika Rihanna cukup dekat. Nada tegurannya lembut, tetapi tatapannya tajam, penuh kekhawatiran. Terutama karena Rihanna sekarang membawa koper besar. Rihanna tidak menjawab, hanya tersenyum canggung sambil menatap ujung sepatunya. Alif menghela napas, lalu membuka pintu mobilnya. "Masuklah, Rihanna. Kita bicara di dalam. Terlalu dingin untukmu." Rihanna ragu sejenak sebelum akhirnya menurut. Begitu duduk di kursi penumpang, aroma samar parfum Alif menyambut hidungnya. Aroma yang entah bagaimana terasa menenangkan sekaligus menyakitkan di dadanya. "Dokter Alif, mengapa Anda di sini? Apakah Anda mengikuti saya?" tanya Rihanna dengan rasa ingin tahu. Alif menggosok bagian belakang lehernya dengan lembut. Pandangannya beralih keluar jendela. Matanya tampak gugup, seolah mencari alasan yang masuk akal, tetapi juga tidak ingin berbohong. "Dokter Alif, mengapa Anda di sini?" "Dokter, apakah Anda mengikuti saya?" Rihanna mengulangi pertanyaannya, sementara Alif menghindarinya. "Mengikuti?" Alif mengulangi, terkekeh pelan, tetapi tawanya terdengar canggung. "Tidak. Mungkin saya hanya lewat." Ia mengusap ujung hidungnya, berpura-pura sibuk menyalakan mobil. Rihanna menatapnya dengan tak percaya. "Lewat di halte bus kecil pada jam segini?" katanya, sambil mengangkat alisnya sedikit. Bibirnya menahan senyum tipis bercampur keraguan. Alif menelan ludah.
Sungguh kebetulan, bukan? Dunia ini sempit, gumamnya cepat. Namun wajahnya tak bisa berbohong. Ada kegelisahan di sana, kegugupan yang mencurigakan. Dan justru itulah mengapa Riana semakin yakin bahwa pria itu sama sekali bukan kebetulan. Jika itu kebetulan, bagaimana kau tahu aku di sini? Tanyanya lagi. Suaranya hampir berbisik. Alif menoleh sebentar, menatap Riana dengan tatapan lembut yang entah bagaimana membuat wanita itu semakin gelisah. Mungkin karena aku tidak tenang saat kau menghilang dari pandanganku. Nada suara Alif lembut, seperti setengah bercanda, tetapi setengah jujur. Riana tersedak. Ada sesuatu di dadanya yang hangat, tetapi juga menyesakkan. Dia menunduk, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Hening sejenak. Hanya suara mesin mobil yang memenuhi kabin. Kemudian Alif menambahkan dengan nada santai yang jelas dipaksakan. Lagi pula, kau salah satu relawan yang akan pergi ke Sorong. Jadi sebagai pengawas, aku harus memastikan keselamatanmu. Jadi jangan sombong. Oke, Riana tersenyum tipis, sedikit tidak percaya dengan kata-kata Alif. Relawan? Ya, apakah semua orang sepertiku harus diawasi? Desak Riana. Alif melirik sekilas, dan untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya memudar. Ia ingin mengatakan sesuatu, bahwa Riana lebih dari sekadar relawan, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Baiklah, sekarang duduklah dengan tenang, kata Alif akhirnya, mencoba mengubah topik pembicaraan. Nada suaranya terdengar lebih santai, meskipun ia mencoba menyembunyikan kecanggungan yang muncul karena pertanyaan Riana barusan. Ia melirik sekilas, lalu menambahkan dengan suara yang lebih ringan. Kau membawa koper. Sebenarnya, kau akan pergi kemana? Hiana terdiam. Senyum kecil yang muncul di wajahnya perlahan memudar. Tatapannya kosong, menunduk sambil memainkan kuku jarinya. Alif, yang mengerti, segera fokus pada tindakannya dan menyalakan mobil tanpa bertanya lebih banyak. Sementara itu, di rumah sakit, Septian yang telah berulang kali menghubungi Riana hanya bisa merasa frustrasi karena panggilan teleponnya terus-menerus dialihkan ke pesan suara. Bahkan ketika dia mencoba menghubunginya melalui aplikasi lain, semua akun media sosialnya telah diblokir oleh Riana. Septian mengepalkan tinjunya. Rahangnya mengeras. Sialan, geramnya. Suaranya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Dia menatap layar ponsel yang kini gelap. Napasnya berat dan tidak teratur. Riana, apakah kau benar-benar serius ingin putus denganku? Tepat ketika kekesalan Septian mencapai puncaknya, langkah kakinya terhenti ketika seorang perawat mendekat dengan tergesa-gesa. Tuan, Septian, istri Anda telah sadar kembali, kata perawat itu dengan nada lega. Istri? Istri? Septian menoleh dengan cepat. Dahinya berkerut. Siapa yang Anda maksud? Perawat itu menatapnya dengan aneh. Tentu saja, Nyonya Liliana, bukankah dia istri Anda? Dia bukan. Septian tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, tetapi perawat itu sudah tersenyum lebar. Kami semua kagum di sini. Anda tahu, Tuan, katanya dengan polos, melihat bagaimana Anda merawat Nyonya Liliana saat dia di rumah sakit kemarin, dan perhatian Anda pada si kecil. Semua perawat berkata, jarang sekali menemukan suami yang setia dan lembut seperti Anda. Septian terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan baginya, bukan karena dia bangga, tetapi karena ditujukan kepada orang yang salah. Matanya terasa panas, terpecah antara ingin berdebat dan tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah Riana melihatku seperti mereka selama ini? Jadi dia bertekad untuk putus, gumamnya, segera menggelengkan kepalanya. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Aku tidak bisa kehilangan dia. Septian menggaruk wajahnya karena frustrasi. Ia harus bergegas dan menemukan Liliana sebelum terlambat. Langkahnya cepat, hampir berlari di koridor rumah sakit yang sunyi. Tetapi saat pintu kamar Liliana terbuka,
Langkahnya tiba-tiba terhenti. Liliana berdiri di ambang pintu, dengan kepala masih dibalut perban, dan infus menggantung di tangannya. Tatapannya berkaca-kaca. Bibirnya membentuk senyum lemah. Cil. Di lift, panggilnya pelan. Suaranya hampir tenggelam, tetapi cukup untuk menghentikan langkah. Septian yang menjauh. Waktu seolah berhenti. Semua amarah dan kecemasan yang tadi meluap tiba-tiba menumpuk di tenggorokan Septian. Ia melirik Liliana, lalu berlari menghampirinya. Lili, kenapa kau keluar dari tempat tidur? Kau seharusnya beristirahat. Suara Septian bergetar, setengah marah, setengah khawatir. Liliana menggelengkan kepalanya perlahan. Langkahnya goyah saat mendekat. Aku mencarimu, Tian. Kenapa kau tidak datang? Apakah kau akan mengingkari janjimu? Septian terdiam. Mulutnya terbuka, tetapi tidak sepatah kata pun keluar. Ia ingin menjelaskan bahwa janji itu hanya agar Liliana mendapatkan perawatan, sehingga ia bisa sembuh. Tetapi bagaimana ia bisa mengatakan itu ketika wanita di depannya menatapnya seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya? Terima kasih. Palu, suara Liliana bergetar. Kau rela memberiku keluarga yang utuh. Maaf jika aku memaksamu, tetapi aku sangat menyukaimu, Tian. Terutama karena kau begitu perhatian padaku dan Lira selama ini. Air mata mengalir di pipi Liliana, tetapi Septian tidak bergeming. Setelah ia mengungkapkan keinginannya, akhirnya Liliana berpura-pura sakit kepala dan hampir jatuh. Barulah Septian bergerak cepat untuk memegang tubuh Liliana yang rapuh. Ada keheningan sesaat dalam situasi itu yang membuat dada Septian terasa sesak. Ia menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang, bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, sebuah suara di hatinya berteriak untuk mengejar Yana, memohon agar dia tidak pergi. Tetapi di sisi lain, ada suara lain yang berbisik lembut. Bukankah ini yang kau inginkan, Septian? Bukankah dia yang selama ini kau cari? Mengapa kau menyesal sekarang? Kedua suara itu bertabrakan di kepalanya, menciptakan kekacauan yang membuat langkahnya terhenti. Sementara itu, malam semakin larut di luar. Mobil yang dikendarai Alif berhenti di halaman sebuah rumah sederhana. Di pinggiran kota, lampu teras bersinar redup menyambut kedatangan mereka dengan kehangatan yang tenang. Ini rumahku, ayo keluar, kata Alif lembut sambil mematikan mesin mobil. Riana berkedip melihat sekeliling. Ada perasaan canggung yang melekat di dadanya. Rumah dokter? Alif hanya mengangguk. Kau butuh tempat yang aman untuk sementara waktu. Di sini tenang, tidak ada yang akan mengganggumu. Riana ragu sejenak. Jari-jarinya meremas tali tas di pangkuannya. Bukankah ini merepotkan, Dok? Alif menggelengkan kepalanya perlahan. Kau tidak merepotkan, Riana. Kau hanya perlu istirahat. Ya, tapi Dok, ini terlalu. Riana, Alif menyela dengan lembut, namun tegas. Hanya tersisa 2 minggu sebelum keberangkatan ke Sorong. Tinggallah di sini dulu sambil kau mengurus surat ceraimu. Ini aman, dan aku bisa membantu jika terjadi sesuatu. Riana menunduk, jari-jarinya terkatup. Tapi aku, Alif menatapnya, nadanya melembut. Kau merasa tidak enak kan? Kalau begitu, aku akan memberimu cara untuk membalas budiku. Riana menatapnya dengan heran. Serius? Dokter Alif, aku bisa membayar semuanya? Bagaimana? Tanyanya polos, tetapi suaranya terdengar sedikit antusias. Alif tersenyum tipis. Nanti aku pikirkan. Sekarang, ayo keluar. Sudah larut. Apakah kamu ingin tertangkap oleh petugas keamanan dan dikira pasangan yang kabur, lalu langsung menikah? Godanya. Alif tersenyum tipis melihat ekspresi Riana. Kemudian dia keluar lebih dulu
dan membukakan pintu untuknya. Saat Rihanna melangkah keluar, udara malam yang dingin menyentuh kulitnya. Tetapi ada kehangatan lain yang datang dari suatu tempat yang sulit dia pahami. Begitu dia masuk, aroma kayu dan kopi memenuhi ruangan. Ada tumpukan buku di atas meja kecil dan jaket dokter terlipat rapi di belakang kursi. "Maaf, agak berantakan," kata Alif sambil menyalakan lampu. Rihanna tersenyum tipis. Sebenarnya terasa hangat. Tatapan mereka bertemu hanya sesaat, tetapi cukup untuk membuat dada mereka berdua terasa sesak dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Alif berdeham, mencoba mengalihkan suasana. "Kamar tamu ada di sebelah kanan. Kamu bisa mandi dan beristirahat. Aku akan membuatkan teh hangat. Oke?" Rihanna mengangguk perlahan. Kemudian dia mulai berjalan menuju kamar tamu. Tetapi karena gugup, langkahnya goyah. Tumitnya tergelincir di karpet kecil di depan pintu. Alif, yang masih berdiri di dekatnya, dengan cepat menahan tubuh Rihanna sebelum dia menyentuh lantai. Tubuh mereka begitu dekat. Terlalu dekat, sehingga Rihanna bisa merasakan detak jantung Alif di dadanya. Cepat dan tidak menentu. "Pelan, pelan," bisik Alif pelan. Suara itu rendah, tetapi begitu dalam, dan entah mengapa membuat dada Rihanna terasa hangat. Rihanna buru-buru menunduk. Wajahnya memerah. "Maaf, aku tidak bermaksud," katanya gugup. Berusaha berdiri tegak, tetapi masih bersandar pada lengan Alif. Alif menatap wajahnya, yang hanya berjarak 1 inci darinya. Ada sesuatu yang berputar-putar di kepalanya, semacam getaran halus yang sulit ditekan. Dia tidak langsung melepaskannya, hanya menatap, diam-diam terpesona. "Jika kau terus seperti ini, akulah yang akan jatuh," katanya setengah berbisik, setengah bercanda. Rihanna mendongak kaget. Matanya melebar, lalu dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Alif. Sayangnya, karena dia terpeleset sebelumnya, tumitnya terasa keseleo. Saat dia bergegas berdiri, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh kembali tepat ke pelukan Alif. "Jadi, maaf dok, sepertinya kakiku." Sebelum Rihanna menyelesaikan kalimatnya, Alif sudah mengangkat tubuhnya. Rihanna, yang terkejut, secara refleks melingkarkan lengannya di leher Alif untuk menopang tubuhnya. Alif hanya tersenyum tipis, lalu membawanya ke sofa. Setelah duduk, ia perlahan menarik kaki Rihanna untuk bersandar di pahanya. "Dokter, ini," kata Rihanna terkejut. Nadanya gugup. "Tenang, saya hanya ingin memeriksa kakimu. Jika tidak segera diobati, bisa bengkak." "Apakah kamu ingin diamputasi nanti?" kata Alif, seolah menakutinya. Tetapi nada khawatirnya masih terdengar jelas. Rihanna hanya bisa diam. Ia membiarkan Alif melepas alas kaki yang membungkus tumitnya. Ada kehangatan di sekitar mereka. Ketika Alif melakukan itu, kehangatan yang berasal dari tangan Alif atau detak jantungnya sendiri. "Ini keseleo," kata Alif setelah mengamati sejenak. "Saya akan memijatnya dengan balsem." "Oke, tapi..." "Dok, Rihanna, kamu merasa tidak enak badan sejak tadi." "Baiklah, biar aku pijat dulu. Jangan banyak bicara atau menolak," kata Alif lembut namun tegas. Seketika, sebuah kenangan masa lalu terlintas di benak Rihanna. Kejadian ini sangat mirip dengan apa yang pernah dialaminya dengan Septian sebelumnya. Saat itu, kakinya juga terkilir. Setelah selesai menjemur pakaian, ia melihat Septian duduk santai di ruang tamu, lalu menghampirinya dengan langkah pincang. "Mas, kakiku terkilir. Bisakah kau membantu memijatnya dengan balsem?" tanyanya saat itu. Septian hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. "Ini cuma cedera ringan. Kau cengeng sekali, Rihanna. Lagi pula, cedera seperti itu tidak akan membuatmu lumpuh. Aku sibuk, jangan ganggu aku," katanya datar. Kata-kata itu kembali terngiang di kepala Rihanna, membuat dadanya terasa sesak. Tapi sekarang, di depannya ada sosok yang berbeda. Seorang pria yang dengan sabar memeriksa kakinya tanpa mengeluh, bahkan tampak khawatir saat mengamati setiap gerakannya. Sentuhan Alif lembut
Tetapi cukup untuk membuat tubuh Riana menegang. Ia ingin berterima kasih padanya. Tetapi lidahnya keluh. Yang didengarnya hanyalah napasnya sendiri yang mengejar detak jantungnya. Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.